Tidak semua umat Islam mau ikut, Mas. Maka harus disadari. Jangan-jangan berada di pasukan yang akan menghadapi kita. Saya tidak mau kalau umat Islam jadi korban dari permainan ini. Saya tanya, Anda berapa pasukan yang seperti Anda siapkan, Mas Torik? Berapa orang? Kehebohan terjadi di antara mereka para peronrong NKRI. Kita sebut saja peronrong ya, karena memang mengganggu stabilitas negara dan berupaya bagaimana supaya Jokowi dimaksudkan. Hal ini terungkap ketika Din Samsudin itu ketemu dengan beberapa pimpinan-pimpinan aksi yang selama ini dia gerakkan, dan nampak dalam orasinya sangat kecewa dan juga ngotot sekali bagaimana supaya para pentolan-pentolan massa ini bisa menurunkan jutaan orang. Tetapi pada akhirnya kalau kita melihat dari narasinya ada nada-nada frustasi yang memang sangat dirasakan oleh mereka. Kenapa? Karena kita tahu sendiri berkali-kali mereka demo, tapi masa yang muncul ke publik kalau kita lihat di media-media mainstream ataupun di YouTube yang ter-up ke publik itu paling ada 2.000-an. Sehingga bagi Din Samsudin ini sangat jauh dari target kalau mau melakukan people power. Karena bagi Din Samsudin ada 2 yang harus ditempuh untuk bagaimana Jokowi ini bisa turun. Yang pertama adalah melalui dengan jalur konstitusi, harus mampu diyakinkan katanya MPR. Tapi bagaimana mau diyakinkan kalau masanya hanya secuil. Yang kedua adalah people power. Nah, ini lebih gila lagi karena harus jutaan orang yang harus menduduki istana dan harus berani mengambil alih kekuasaan secara langsung dengan melakukan deklarasi sebagai pemimpin nasional menggantikan Pak Jokowi. Seperti dia gambarkan bagaimana waktu Muammar Gaddafi katanya merebut Kuba. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa gerakan mereka ini pasti akan gagal total dan tidak akan mampu menggerakkan masyarakat Indonesia untuk bagaimana supaya bersama-sama dengan mereka, membersamai mereka menurunkan Pak Jokowi dengan agenda pemakzulannya, baik itu lewat konstitusi ataupun misalnya lewat jalur gerakan massa atau people power. Coba kita simak seperti apa Din Samsudin memberikan nasihat sekaligus tekanan terhadap para pentolan massa agar bisa mendatangkan massa yang jauh lebih besar. Strategi lebih penting daripada substansi. Tidak cukup dengan semangat, harus ada kecerdasan dalam perjuangan ini. Yang kita hadapi ini bukan lahan kosong. Ada 220-an juta umat Islam di Indonesia ini. Yang bersetuju dengan kita berapa juta? Harap diketahui. Kebetulan saya berada di ranah ini. Saya pernah menjadi ketua umum MUI, ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2010. Tidak semua umat Islam mau ikut, Mas. Maka harus disadari. Jangan-jangan berada di pasukan yang akan menghadapi kita. Saya tidak mau kalau umat Islam jadi korban dari permainan ini. Saya tanya, Anda berapa pasukan yang seperti Anda siapkan, Mas Torik? Berapa orang? Bagaimana para pemuka di depan itu menggerakkan kami, akan bersama. Tidak, makanya yang kalau mau ikut arahan pimpinan, saya minta semuanya, dan saya selalu menghadapi ada kecenderungan saling menyalahkan, menegasi, menihilisasi. Wah, kalau begitu aja, ya bukan Anda, tempat lain. Ini mentalitas perjuangan yang keliru. Jadi kalau mau menganggap 9 orang sebagai pimpinan, ya dengarlah arahannya. Oh enggak, kami ingin merancang, silakan. Berapa orang kesempatannya, kekuatannya? Itu sudah 6.000 brimob disiapkan. Nah ini yang kita tidak siap, belum siap.
Maka jangan dengan semangat saja, perlu kecerdasan, perlu strategi. Jangan di DPR, kita harus di KPU. Sebelum pengumuman KPU, kalau ada yang merangsek KPU, itu adalah suatu kriminalitas demokrasi. Terus terang saya katakan, kalau sebelum ada pengumuman, nah, belum ada pengumuman kita sudah. Maka 19, 18 ini di KPU di sana itu lebih kepada warning, ya, prakondisi. Kalau sudah, apa tujuan kita dalam ini? Ini harus tekanan politik, people's power, ya. Tapi kalau people's power itu harus mayoritas. Ini hari-hari ini saya hubungi kelompok-kelompok umat Islam mana-mana, nggak semua mau. Tolong disadari itu. Capek. Kalau saya diam, nggak ada yang berbuat menghubungi sampai BEM segala macam. Inilah kondisi kita. Maka kita jangan lemah semangat, tapi tidak cukup semangat. Harus ada kecerdasan, taktik dan strategi. Saya tahu banyak purnawirawan yang ingin merengsek masuk, harus masuk. Wah, nggak ada jalan lain, jangan ngomong-ngomong. Kira omong-ngomong itu penting loh. Mana kalau nggak ada orasi, kalau ini mau apa yang mengarahkannya? Harus masuk, silakan masuk. Siap nggak? Berapa pasukan? Dihadapi oleh pasukan bersenjata. Yang menghadapi kita pasukan bersenjata. Maka arah dari People's Power itu satu, bagaimana meyakinkan MPR khususnya agar mereka berketetapan hati mengirim surat kepada Presiden Anda mundur. Itu 98. Ya. Datang mahasiswa di sana. Ya, tolong dengar dong. Datang mahasiswa di sana berlama-lama desak Harmoko. Akhirnya tulis surat supaya Presiden Soeharto mundur. Ini jalur konstitusi. Nah, berarti kita harus yakinkan MPR, yakinkan fraksi-fraksi, ketua MPR. Saya sudah hubungi, biasanya jawab WA saya karena saya kenal baik Mas Bamsud, supaya Anda mohon kesediaan untuk datang menerima kami delegasi dan untuk ini. Ini cara konstitusional, cara yang cerdas. Nah, ini belum ada apa-apa di KPU. Apalagi kalau ketua DPR, ketua DPD, apalagi fraksi-fraksi, biarlah mereka yang berorasi nanti. Kalau kemarin nggak keluar karena nggak dihubungi. Cuma kalau hanya 2.000, 3.000, ya mohon maaf, kurang dianggap. Harus minimal 100.000, bila perlu setengah juta, bila perlu 1 juta. Nah, gimana sekarang mengerahkan massa seperti itu? Masing-masing kita ini berapa orang yang bisa dikerahkan? Oke. Jalur kedua, ya, bukan lewat jalur MPR, people's power. Kuasai istana, itulah pemerintahan baru. Dia deklarasikan diri sebagai pemimpin negara yang baru. Itulah Muammar Gaddafi, seorang kolonel. Ada yang mau seperti itu? Banyak mungkin. Atau ada banyak nggak berani, atau nggak ada kekuatan. Dia waktu itu pasukannya di tangan dia tuh, Muammar Gaddafi itu. Waktu kudeta, itu yang namanya kudeta. Hanya 2 pilihan. Kalau sekedar masuk sana, MPR-nya nggak bergeming, nggak ada di tempat, mereka pindah ke tempat lain, ya sami mawon. Oleh karena itu, ya mohon semangat tetap, tapi perlu taktik, strategi. Dan yang kedua, jangan saling menyalahkan, negasi, nihilisasi. Wah, begitu aja, omong-omong aja. Ini yang menghambat perjuangan. Dan yang kedua, kita ini dalam fase menggalang. Jangan hanya yang Islam, gereja harus ikut. Ini rata-rata Protestan ya. Nah, ada 1-2 Katolik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini berusaha berapa hari ini supaya kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian Konghucu ikut. Sampai kemarin, udah mohon maaf bos, dia panggil saya bos. Padahal saya bukan orang kaya. Kita tidak ada gini-gini. Ya udahlah, dipahami. Itulah kondisi kita.
Dari kalangan Islam ada yang bisa saya panggil 7.000 pasukan dari Solo dulu waktu melawan aksi Amerika. Sekarang nggak mau, posisinya sudah lain lagi. Itulah kondisi kita. Maka saya pesankan, saya jangan menegasi pihak lain. Jangan menihilisasi soal nihil kerjanya. Sama-sama kita buat. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran. Berbuatlah sesuai dengan kemirian. Dan kalau mau berjamaah, tunggu perintah pimpinan. Tunggu perintah pimpinan, jangan mau masuk sendiri. Itu pernah terjadi dalam berbagai peperangan karena indisipliner, akhirnya kalah. Catatan pentingnya bahwa sampai hari ini tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu di atas 80%. Oleh karena itu kemudian terkonfirmasi pada saat Pak Jokowi secara tidak langsung mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, kita bisa lihat bagaimana ledakan suara daripada Pak Prabowo. Oleh karena itu menjadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian mereka berharap akan banyak massa yang ikut dengan gerakan mereka. Ya pasti sepi lah. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang mau dijatuhkan dari posisinya, dari kursi presiden adalah orang yang dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Nah yang diharapkan juga untuk menurunkan Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia. Jadi itu sangat tidak masuk akal. Menjadi sangat wajar kalau mereka semua ini, para begundal-begundal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, frustasi dan rasa kerusuh dan berupaya mencari pola bagaimana supaya massa bisa banyak yang ikut. Sekalipun bagi kita semua ini hanya halu, hanya mimpi yang mencoba dirajut oleh Din Samsudin dengan seluruh pasukan-pasukannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.